Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami kembali, yaitu LBS Motor Channel. Kali ini kita akan membahas masalah karakter dan mental seorang bisnis. Jadi ketika kita mau membuka usaha atau bisnis, kita harus memiliki 6 karakter wajib dan mental pemula untuk berbisnis. Kenapa? Buat kalau kita udah belajar karakter sama orang baru nih, terus kita juga udah siap mental-mentalnya sama orang baru, gimana kita harus beradaptasi. Jadi kita itu bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang baru. Karakter yang pertama sendiri yaitu punya keberanian memulai. Jadi namanya seorang pembisnis itu harus berani untuk memulai, berani untuk melakukan hal yang baru, selalu memulai. Intinya itu berani memulai. Ketika Anda tidak berani memulai, gimana Anda akan menjalankan bisnis tersebut? Kemudian yang kedua, harus tahan banting dan tidak cengeng. Namanya seorang pembisnis itu harus benar-benar tahan banting, tidak cengeng. Sedikit masalah mengeluh, ada masalah ini mengeluh. Gimana kita mau maju, Mas Bro? Kalau namanya pembisnis itu harus tahan banting. Kadang kita mendapatkan customer yang enak, kadang yang enggak, kadang ada juga yang songong, ada juga yang sebagainya lah, macam. Namanya karakter orang kan berbeda-beda. Rambut boleh sama hitam, tapi karakter itu belum tentu sama. Hati pun belum tentu sama. Kemudian yang ketiga, punya keinginan untuk belajar. Namanya seseorang yang baru mulai terjun ke dunia bisnis atau dunia usaha, Anda harus benar-benar ada rasa keinginan yang besar untuk belajar dari hal baru. Step by step Anda harus bisa. Contohnya, kita belajar, kalau saya sendiri buka usaha bengkel atau bisnis bengkel roda 2. Contohnya, hari ini saya mendapatkan customer, ibaratnya benerin kelistrikan yang waktunya tanda kan kita belum bisa itu ya, kita kan belum bisa. Kita keinginan untuk bisa, keinginan untuk berhasil, itu adalah langkah utama yang akan mencapai kesuksesan seorang pembisnis atau seorang wirausaha. Karena apa? Belajar. Seorang yang mau belajar hal-hal yang baru, hal-hal yang belum mengerti, pasti dia akan mendapatkan kesuksesan. Cepat maupun lambat, pasti dia akan menjadi seseorang yang hebat, yang berguna, terutama buat masyarakat yang membutuhkan. Contohnya juga ketika kita masih bayi nih, contoh hal kecil nih ya dalam kehidupan seorang manusia itu. Hal kecil nih, dari bayi kita belajar gangkang. Dan habis itu masa ya kita mau berangan terus kan enggak? Perlahan pasti ada keinginan untuk berdiri, meskipun jatuh, berdiri lagi. Kemudian habis berdiri itu kita bisa jalan selangkah, 2 langkah, 3 langkah, kemudian ya bisa lancar. Itulah kehidupan
melakukan dunia usaha itu harus benar-benar tahan banting dan selalu ingin belajar. Masa kalah sama seorang anak yang baru lahir, dia aja mau belajar by step, kemudian dia bisa lari. Dunia usaha pun sama, kita belajar by step. Yang penting ada keinginan, rasa percaya diri, itu adalah kuncinya. Kemudian yang keempat atau poin keempat, sabar dalam proses. Apapun prosesnya, pahit, manis, kita benar-benar harus sabar. Kayak kita mendapatkan customer, dia orangnya sedikit ada bawel, gimana caranya kita mengimbangin dia biar dia diam, dia mengerti oh keluhannya ini. Nah di situ kita harus benar-benar tahu prosesnya. Contohnya juga kayak kita ganti oli nih, prosesnya gini. Kita benar-benar harus sabar. Poin yang kelima, selalu bersyukur dengan hasil. Apapun itu hasilnya, kita harus benar-benar bersyukur. Kenapa? Hari ini bisa lebih rame daripada hari kemarin. Kita harus bersyukur, meskipun juga sebaliknya hari ini lebih sepi daripada hari kemarin. Kita harus bersyukur. Kenapa? Seseorang yang bersyukur pasti suatu saat akan dikasih kelebihan yang sungguh luar biasanya oleh Yang Maha Kuasa. Kenapa? Saya sendiri pribadi mengalami. Ketika saya baru buka usaha itu, waktu itu untuk mencapai 200.000 itu aja susahnya minta ampun ya Allah. Susahnya minta ampun. Tapi alhamdulillah hari ke hari setelah orang-orang pada tahu oh si Amir itu buka usaha ini bengkel, oh dia kerjanya bagus, oh dia orangnya ramah. Akhirnya orang-orang tersebut itu dari mulut ke mulut kita bisa memperluas jaringan sendiri. Itulah proses yang tadinya kita mungkin roda kita kurang lengkap ya, kayak saya dulu itu baru ada cuma ban dalam sama pelumas, tapi alhamdulillah setelah melewati beberapa proses dan ada ban dalam, pelumas, kampas, penbel, semuanya udah alhamdulillah udah ada lah. Itulah kita menikmati suatu proses. Meskipun kadang kita harus benar-benar pahit, benar-benar dibilang ngirit sih enggak, benar-benar pahit lah. Ibaratnya gini nih, kadang dulu waktu pertama saya buka, makan aja kalau di bengkel itu seadanya. Tapi alhamdulillah hari demi hari saya selalu melewati proses by step, tapi alhamdulillah sekarang. Kemudian yang keenam, berdoa pada Sang Pencipta. Kita harus benar-benar, namanya dunia usaha, kita harus memohon dikasih kemudahan, dikasih keberhasilan sama Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Setiap kita doa, tawakal, suatu saat pasti doa kita itu akan dijabah, sama Yang Maha Kuasa. Kenapa? Ketika kita mengingat Allah, Allah juga akan mengingat manusia atau hambanya. Jadi ketika kita lupa sama Yang Maha Kuasa, pasti Yang Maha Kuasa pun akan lupa sama kita, akan ngasih ke yang lain dulu baru ke kita. Kalau kita selalu ingat, selalu menjalankan perintahnya, Allah juga akan memberi kemudahan rezeki setiap harinya. Yang penting intinya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia 6 tips
karakter dan mental pembisnis menurut Amiruddin. Semoga 6 tips tersebut bisa bermanfaat buat yang mau memulai bisnis atau berwirausaha di berbagai bidang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RBS Jaya Abadi Udara.